Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia, semuanya ada. Tentunya masih bersama dengan saya, Krisna Livia, dan juga rekan saya, Niken Hapsari, dan di tengah-tengah kita sudah kedatangan Dokter Habibah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah sehat sekali. Sehat banget ya, walaupun di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa padat, tapi masih bisa menyempatkan untuk bisa hadir di Etalase Indonesia. Dan kita akan berbagi banyak banget informasi yang akan dihadirkan pada hari ini. Salah satunya ini tema yang akan kita bahas pada hari ini nih mengenai diabetes pada anak. Dan aku baru tahu ternyata anak pun ini bisa terjangkit diabetes. Bisa. Oke, pertama saya mau informasiin soal definisi diabetes sendiri. Benar, itu dulu yang paling penting, mungkin dokter bisa jelaskan. Jadi diabetes itu adalah suatu penyakit yang disebabkan karena tingginya kadar gula darah pada pembuluh darah seseorang gitu. Apa aja penyebabnya? Biasanya karena ada dua hal sih yang secara umum kita ketahui ya. Penyebabnya itu pertama karena kurangnya sekresi atau produksi insulin yang dihasilkan dari organ kita namanya pankreas. Yang kedua itu karena resistensi insulin ke jaringan-jaringan otot. Resistensi insulin sendiri itu maksudnya tujuannya insulin sendiri mau memasukkan karbohidrat atau gula darah yang ada di darah itu sebagai tenaga untuk si otot untuk bergerak. Tapi ini karena terjadi resistensi akhirnya darah-darah nggak bisa kalau gula darah tidak bisa masuk ke dalam pembuluh jaringan otot seperti itu. Itu mungkin sekilas mengenai pengertian dari diabetes itu sendiri ya dok. Dan belakangan nih dok, ini kan lagi ramai juga nih kasus anak di Indonesia ternyata meningkat karena diabetesnya gitu. Nah kira-kira kalau untuk penyebabnya nih terhadap anak ini dari apa? Apakah dari makanan, ataukah turunan, atau apa nih dok kira-kira penyebabnya? Oke. Kalau untuk anak sendiri itu paling banyak yang menderitanya adalah diabetes mellitus tipe 1, yaitu yang genetik. Yang tipe genetik. Walaupun sekarang ini banyak juga kita jumpai ternyata ada juga diabetes tipe 2 yang didapatkan karena pola hidup. Karena kurangnya aktivitas fisik, banyak mengkonsumsi makanan karbohidrat tinggi, akhirnya menumpuklah gula darah dan tidak tersalurkan ke otot, malah dia hanya bersirkulasi gitu di pembuluh darah dan menyebabkan penyakit diabetes itu sendiri. Kan tadi dokter bilang karbohidratnya nih dok. Kalau misalnya karena kita kebanyakan mengkonsumsi makanan-makanan manis dan gula itu juga masuk ya dok ya? Iya, termasuk sebagai sumber karbohidrat ya. Gula itu dia punya indeks glikemik yang tinggi gitu. Ya, baik itu mungkin sekitar dari faktornya ya. Nah, untuk dari gejalanya sendiri, ini kita beralih ke gejala. Untuk gejalanya sendiri, diabetes yang terjangkit pada anak sama dewasa, ini apakah sama atau berbeda dok? Secara umumnya sama. Jadi gejalanya itu biasanya kita jumpai pada orang dewasa maupun anak-anak akan mengeluhkan kok jadi lebih sering buang air kecil, bolak-balik ke kamar mandi, sering merasa haus, kemudian banyak nih makannya, nafsu makannya tinggi, tetapi berat badan nggak naik-naik juga gitu. Kalau udah ada muncul keluhan seperti itu, terutama terjadinya di malam hari ya, anaknya buang air kecil ke kamar mandi, itu bisa sampai 5 kali, 6 kali, sudah sepatutnya orang tuanya itu untuk pemeriksaan kadar gula darah si anaknya, baru konsultasi ke dokter. Gitu, baik dokter umum maupun dokter anak. Iya, ini juga untuk mencegah juga ya terjadinya berkepanjangan atau yang lebih parah lagi ya dok. Betul. Nah kalau untuk resiko atau dampak buruknya nih dok dari diabetes sendiri tuh apa sih gitu? Oke, faktor resiko diabetes pada anak sendiri itu tadi ya rendahnya aktivitas fisik si anak, tapi banyaknya makan si anak terutama yang mengandung gula tinggi. Untuk berikutnya komplikasinya jadi apa itu juga lumayan berbahaya ya. Ada yang akut, istilah akut itu kalau dia udah tegak sakit diabetes, selanjutnya dia bisa tiba-tiba gula darah tinggi, gula darah surge gitu, tiba-tiba meninggi, dia bisa nggak sadar, penurunan kesadaran lama, itu yang sifatnya akut, kita kenal dengan ketoasidosis, atau yang sifatnya kronik bisa aja mengganggu ke pembuluh darah di bagian retina, di mata, juga mengganggu organ ginjal, seperti itu. Dan juga penyebab luka juga ya? Kalau anak yang udah ada diabetes, gula darah terlalu tinggi di pembuluh darah, ya luka bisa sulit sembuh karena bakteri lebih suka. Gitu. Waduh, bahaya banget sih. Tapi ini untuk berbicara terkait tingkat kebahayaan dari diabetes ini sendiri, ini kalau menurut dokter seberapa bahayanya sih diabetes pada anak ini dok?
sangat berbahaya, beresiko sekali untuk kena diabetes sampai dewasa. Wow. Jadi memang harus dicegah sebisa mungkin. Saya bicara sekali lagi kalau memang benar-benar anak-anak itu memang fasenya untuk aktivitas sebanyak-banyaknya, dibuat sibuk dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari, jangan lagi dibiarkan hanya di depan televisi seperti itu. Aduh, ini bahaya banget sih, apalagi tadi kan kita sudah memberikan informasi juga ya kan, beberapa aktivitas ya yang mungkin harus dilakukan nanti mungkin untuk anak. Nah, mungkin ada Niken ada pertanyaan lagi seputar diabetes pada anak. Tadi kan dokter udah bilang kalau untuk gejalanya kan kayak sering pipis gitu kan dok, mungkin kalau lebih akuratnya bisa melakukan pengecekan gula darah kali ya dok ya untuk mengetahui itu. Tapi kalau misal untuk melihat indikatornya nih dok pada anak, kalau dia terkena diabetes, gejala atau hal yang kelihatan gitu, kalau dia ini kena diabetes apakah perilakunya atau seperti apa itu bisa kelihatan nggak sih dok gitu? Untuk perilakunya lebih ke anaknya ini sangat-sangat jadi doyan makan. Ketika dia akan mudah lapar gitu ya. Terus seringnya juga anak jadi tantrum ketika kadar gula darah dia rendah. Karena dia maunya makan terus dan dia akan marah-marah terus kalau nggak dapat makanan. Begitu. Mungkin salah satunya bisa mengarah ke diagnosa tersebut, tapi tetap perlu melakukan pemeriksaan ke dokter terlebih dahulu. Oke, itu lebih penting ya. Dan seberapa besarnya sih dok pengaruh dari genetik dari orang tua yang mungkin ini punya riwayat diabetes nih terhadap anak? Apakah ini sangat berpengaruh banget dok? Oke, untuk orang tua yang ada diabetes menurunkan ke anak itu kurang lebih dalam persentasenya itu bisa 50 sampai 90%. Bahaya banget ya, besar ya, banget masih tetap ya? tinggi persentasenya. Oke, mungkin untuk yang mungkin orang tuanya memiliki riwayat diabetes juga harus dijaga nih pola hidup sehatnya ya untuk anak-anaknya khususnya. Keduanya, orang tua dan anak mesti. Dan anaknya agar si anak ini enggak walaupun yang tadi dokter sempat bilang ini kadarnya sampai 50 sampai 90%, kalau misalkan dia pola hidupnya sehat ya mudah-mudahan sih aman ya dok. Mudah-mudahan. Iya. Nah, kalau untuk cara pencegahannya dok, itu seperti apa kalau kita biar terhindar dari si diabetes ini, apalagi anak-anak gitu? Yang sangat ditekankan itu adalah sekarang ini banyak kejadian diabetes mellitus yang tipe 2 itu akibat kurangnya aktivitas, terlalu banyak makan. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah harus anak-anak ini dibatasi konsumsi makanan, minuman ringan yang mengandung banyak gula atau karbohidrat. Misal yang bersoda lah gitu ya. Enggak mesti permen. Kalau sekarang banyak yang suka didapat itu segala macam gorengan yang gampang diakses oleh anak-anak kecil ya, gitu. Atau juga ya makanan-makanan instan, berbau-bau mie, junk food, kemudian ciki-ciki seperti itu juga harus dikurang-kurangin dan sebisa mungkin memotivasi anak-anak untuk bagaimana ceritanya suka buah-buahan, suka sayur-sayuran, kemudian mau aktivitas di luar, misalnya dia dilatih untuk yuk main sepak bola aja di sore-sore gitu, bukan yang pulang sekolah di depan gadget aja atau depan TV aja nonton kartun seperti itu. Oke, mungkin ini catatan banget buat orang tua ya dok, misalnya anak-anaknya suka makan snack-snack ringan atau kayak gitu, mungkin di rumah bisa kasih substitusi pengganti buat sendiri camilan yang lebih sehat gitu ya dok ya. Iya benar, mungkin sedikit rangkuman dari dokter sendiri agar si anak ini bisa lebih sehat lagi dan terhindar dari diabetes. Silahkan dokter. Oke, untuk mempersingkat aja, ketika kita melihat anak kita gemas, gemuk gitu ya, itu bukan berarti gemuk itu suatu hal yang lucu, tapi perlu dilihat apakah gemuk ini gemuk yang sehat ataupun ada resiko mengarah ke diabetes. Jadi tetap harus mengutamakan aktivitas fisik yang sesuai untuk anak, kemudian membatasi gadget dan pola makan dietnya lebih baik lagi. Oke, itu sedikit tadi informasi mengenai diabetes dan juga walaupun ini kayaknya sesinya itu sebentar banget tapi bermakna banget ya. Isinya dapat banget. Isinya dapat banget. Dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk para pemirsa di rumah. Tapi sayang banget pemirsa, kita harus jeda dulu. Nanti setelah jeda kita akan balik lagi akan memberikan informasi mengenai apa nih? Rekomendasi aktivitas untuk anak. Wah, ini rekomendasi banget nih untuk anak. Apalagi tadi dokter tuh menyarankan agar si anak ini lebih aktif lagi, terutama dalam bermain, terus juga melatih kecerdasan dan ketangkasannya ya. Betul banget Kaisa. Tapi kita harus jeda dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Etalase Indonesia. Dokter terima kasih banyak. Terima kasih banyak dok. Semoga sukses berikutnya. Terima kasih
kasih dok, sehat selalu. Iya.